Haleluya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu, amma ba'd. Saudara-saudara, sahur, sahur. Sahur. Sahur itu buka puasa gitu. Entahlah apa. Tidak perlu diributkan mau puasa, mau tidak. Asal kalian benar-benar sungguh-sungguh tuluskan, murnikan hati, jangan ada yang membenci karena dibenci. Jangan marah karena dimarahi atau apapun. Ya, terima kasih Sabah. Ya, Naomi dari Sabah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, dan ketika ditanya Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Aisyah. Aisyah ini memang istri yang cerdas. Walaupun paling muda di antaranya, cerdas, ditanya apa bisa jawab. Bagaimana Nabi begini dan begitu bisa jawab. Apa doa Rasulullah ketika melakukan hubungan badan? Ya. Maka dijawab oleh Aisyah, doa bersenggama, misalnya itu dari Aisyah doanya itu. Ya, kecuali Aisyah bohong. Tapi banyak hadis, tidak kurang dari 5.000 hadis diriwayatkan dari Aisyah, istrinya yang paling muda, paling cantik, dan perawan, bocil. Digituin sama kanjeng baginda, masih bocil sekali. Apakah tadi lupa ngelanjutin. Doa bersetubuh. Bagaimana doanya ya Aisyah? Rasulullah langsung berdoa, Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, Allahumma jannibi syaitan, jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan kami berdua dari syaitan, dan berilah berkah, yaitu keturunan dari persenggamaan ini. Itu Aisyah yang meriwayatkannya. Nah, kalau kalian belum tahu doanya, ya belajar dari saya. Jangan kayak si Somad itu, nggak tahu doanya. Apa doanya? Pasti Somad nggak tahu doanya. Karena saya belum pernah dengar video Somad doa bersetubuh. Nah, itu doa paling terkenal. Allahumma jannibi syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana fi ma razaqtana. Saya sudah 17 tahun jadi orang Kristen aja ya masih ingat doa itu. Doa ini. Saya terus dijawab sama jemaat saya ketika saya mengajar. Keselak capek, loyo, kata jemaat saya di Klaten waktu saya masih mubalik hijrah di Klaten, dan pada waktu itu saya masih tingkat 2 kuliah
jadi belum punya istri gitu, belum menikah. Karena saya menikah itu 3 tahun setelah itu. Nah, itu saudara-saudara doa. Dan betapa pintarnya ini Aisyah, kalau ditanya apa saja, jawabannya ada aja itu bocah. Karena dia jadi janda itu umur 18 tahun. Jadi ketika periwayatan hadis itu, ya tentu saja ya setelah dia lewat 18 tahun itu. Namun ketika masih menjadi istri Nabi pun ditanya apa saja, Aisyah bisa menjawabnya dengan lancar. Jadi dia disekolahkan oleh Kanjeng Baginda. Ya, sekolah bersama Kanjeng Baginda itu ya dalam rumah tangga yang masih bocah itu. Sementara Baginda itu sudah tua. Dan ada satu hal yang nanti saya akan bongkar lagi, yaitu perselingkuhan Aisyah dengan Marwan, yang ketika dia ketinggalan pesawat terbang dari Ma'rekah menuju Madinah. Ma'rekah itu medan tempur, medan peperangan. Nah, Aisyah itu ketinggalan pesawat karena Nabi Muhammad sedang indehoi dengan janda baru yang dimenangkan, yang diambil oleh Muhammad dan dibawa ke Madinah. Langsung menikah pada hari selesai peperangan itu. Dan banyak bergelimpangan mayat di suku itu, dibiarkan saja, nggak dikubur. Bagaimana menguburi mayat yang banyak begitu, biar dimakan anjing saja. Jadi begitu kebiasaan Mamat. Jadi enggak, mayat itu dibiarkan begitu saja bergelimpangan. Bagaimana bisa mengubur mayat yang ratusan bahkan ribuan itu lalu dikuburkan ya susah. Jadi begitu. Aisyah itu nanti sabar aja, sabar menanti siaran saya. Saya itu siaran untuk channel ini bisa siang, bisa malam, tetapi saya usahakan untuk siaran 2 kali sehari, malam waktu Indonesia dan siang waktu Indonesia. Jadi begitu saudara-saudara. Aduh, saya ketawa juga ini. Jadi kenapa si Mamat ini dan umat Islam suka memusuhi, suka membenci, itu karena mengikuti adat istiadat nabinya. Nabinya itu begitu, saudara-saudara. Nggak bisa ditahan, nggak bisa nggak bisa disembunyikan. Ya. Betapa kacaunya itu kelakuan Bang Mamat itu. Jadi begitu, saudara-saudara. Nah, Aisyah ditanya, apakah kok begitu elok kelakuan Muhammad ini? Dan dia itu di dalam berbicara memiliki lidah yang fasyih, kemudian pemahaman yang luar biasa. Jadi begitu pertanyaan salah satu sahabat. Tetapi ini hadis yang sangat terkenal. Lalu dijawab oleh Aisyah, eloknya kepribadian junjungan baginda itu adalah karena akhlakuhul Quran. Akhlaknya baginda itu adalah Al-Quran. Jadi luar biasa itu.
Jadi kalau masa perang ya dia perang, masa kawin ya kawin. Jadi perang kawin, perang kawin, perang kawin. Perang dapat harta rampasan itu yang paling disukai oleh Baginda itu adalah perempuan. Nah, makanya ketika ditanya apakah buruk, yaitu kuda putih yang warnanya putih itu bagaimana Baginda? Lalu dijawab oleh Baginda, itu kuda putih, bulunya mulus, kemudian rambutnya panjang, bergelombang, cantik sekali, kuda berwajah kepala perempuan. Weh, orang lalu ini. Nah, kenapa buruk itu berwajah perempuan? Karena Baginda itu paling suka dan cinta dengan perempuan. Maka rampasan perang yang paling disukai oleh Baginda adalah wanita dan wanita. Apalagi wanita. Baru kemudian ya yang lain-lain. Maka Baginda itu mendapat 5% dari seluruh harta rampasan itu. Dikumpulkan dulu, baru kemudian dibagi 5%, Baginda mendapatnya. Kenapa? Karena dia banyak itu bagindonya. Bagindonya di bagindul, bahenolnya. Banyak bahenolnya yang dimiliki oleh Baginda itu. Bayangkan dia setiap perang itu dia mendapatkan satu yang paling cantik di antara suku itu yang dimenangkan oleh Bagindo. Makanya akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi itu yang dilakukannya. Jadi waktu yang ditempuh selama 11 tahun di Madinah itu dia hampir menikah itu hampir setiap bulan. Tapi ada juga yang diceraikan oleh beliau. Yang diceraikan oleh beliau itu banyak. Ada wanita, ternyata dia memiliki penyakit belang di pahanya itu. Jadi ada belang, penyakit sopak, belang di paha. Hanya beberapa kali Baginda melakukan koitus dengan janda itu. Jadi itu, saudara. Nah, salah satu alasan kenapa banyak orang murtad dari Islam ini karena keterbukaan internet. Internet ini orang bisa baca langsung tanpa saya ceramah, tanpa saya bongkar seperti ini. Nah, itu tentu saja bagi mereka yang canggih, yang pintar, anak-anak muda yang suka searching, berkelana di internet, itu akan menemukan banyak sekali fakta-fakta baru yang ditampilkan oleh para debator Kristen, yaitu mantan-mantan Muslim juga seperti saya itu, akan saya tulis banyak hal. Dan nanti kalau anak buah saya datang, ya hadis-hadis ini akan ditampilkan di layar. Nah, karena saya kurang canggih, kurang pinter di bagian ini, sementara anak buah saya di sana itu nggak bisa mengajarin saya bagaimana menampilkan hadis-hadis itu di layar begitu. Nggak seperti mereka-mereka yang masih muda. Nah, jadi begitu. Nah, wah ada juga ini ngomong itu nyolong motor katanya. Ya, Nabi Muhammad kali yang nyolong motor Grand 94 itu. Ya, emang gua. Aduh, lucu sekali. Oh, ada yang bilang bahwa saya tahun 93 katanya. Tahun 93 ketangkap, dibawa ke Polres Depok karena memperkosa 2 orang gadis.
Iya, 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 ini aja lah, biar senang, biar senang, biar senang. Ya carilah file di sana benar nggak ke Polsek Depok, Polres, bukan Polsek. Dia tulis Polres. Polres mana begitu? Ngaco lu. Ya, mari buka puasa. Nah, kenapa banyak mereka yang murtad? Karena keterbukaan internet dan pernyataan yang kedua, pernyataan dari istri bocil Rasulullah Aisyah tentang Tuhannya Muhammad. Nah, ditanya ketika Muhammad tiba-tiba punya istri, kemudian lalu turun wahyu dadakan, punya istri lagi turun wahyu dadakan, mau menikahi menantunya sendiri turun wahyu dadakan gitu. Sampai begitu saudara-saudara. Nah, itulah yang dipernyatakan oleh Aisyah. Aisyah itu ma'aro rabbaka illa yusari'u laka fil hawaka. Saya ulangi, ma'aro rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Aku tidak melihat Tuhanmu, Allahmu, hai Muhammad, kecuali dia akan segera mendukung hawa nafsumu. Hawaka, hawa nafsumu. Jadi begitu. Karena setiap dia punya keinginan, turun wahyu. Dia mau apa-apa, turun wahyu. Ketika ini Muhammad ini kedapatan kelenta-kelentu dengan pembantu Hafsah, budaknya Hafsah yang bernama Maria Kibti. Dia bohongin istrinya itu bahwa istrinya ini dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ternyata nggak dipanggil, nggak ada ayahnya. Sudah 2 hari nggak ada di rumah. Lah begitu kembali ke rumahnya, dia ini deg-degan. Ya namanya perasaan istri. Ini suami saya ini bohongin saya. Nah begitu dia kembali ke rumahnya dan dia melihat Muhammad sedang menindih Maria Kibti. Kemudian kedapatan ketakap basah, lalu Hafsah teriak dan marah, ngata-ngatain, dijambaknya itu Maria, kemudian dikejarnya pakai terompah. Bukan sendal jepit, terompah itu dari kayu ringan. Itu sendal dari kayu ringan. Jadi kalau bunyi treng, trong, treng, trong, kalau dipakai jalan itu namanya terompah dalam bahasa Jawa itu terompah. Sendal jepit kayu yang terbuat dari kayu. Dilemparkannya kepada Muhammad. Lalu Muhammad bilang begini, demi Allah saya mengharamkan itu Maria Kibti maksudnya. Saya mengharamkan dia dan tidak akan berhubungan lagi. Saya bersumpah saya tidak melakukan itu lagi, kata Rasulullah kepada Hafsah. Dan jangan ceritakan kepada yang lain. Jangan maksudnya kepada istrinya yang lain bahwa dia meniduri si Maria Kibti. Tapi kenikmatan yang diperoleh oleh Muhammad lewat wanita Mesir ini ya susah didapatkan dengan didapatkan dari istrinya yang lain, karena di Mesir itu yang paling terkenal ya Cleopatra. Jadi apa namanya, ada keenakan khusus orang Mesir gitu yang tidak pernah dilupakan oleh beliau, oleh baginda ini. Nah, saudara-saudara, karena dia tidak boleh lagi meniduri Hafsah itu, meniduri Maria Kibti, tiba-tiba turun wahyu. Nggak lama turunlah wahyu, Quran surat At-Tolak, surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu
lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi maradata azwajaka Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu hanya sekedar untuk mencari kesenangan hati istrimu? Turun wahyu dadakan bahwa Muhammad boleh meniduri budak-budaknya. Maka di dalam dari 30 istrinya itu ada 7 budak. Nah, dari 7 budak ini ada 1 budak yang diangkat lagi oleh Muhammad untuk menjadi permaisurinya, yaitu Maria Kibti. Lalu dia mendapatkan lagi hasil peperangan di Bani Nadir, dia mendapatkan lagi 1 budak yang diserahkan kepada Nabi, jadi tetap 7 budak. Ini bisa dicari di kitab Al-Halabah. Kemudian tidak diceritakan kalau mau mencari sejarah Muhammad yang sangat fenomenal, yaitu sejarah kehidupan Muhammad, tulisan dari Muhammad Hussein Haikal. Itu buku sangat terkenal sekali, Hayatu Muhammad, kehidupan Muhammad. Ya, saya dulu ketika masih mencintai Islam, kalau saya membaca buku itu bisa menangis berulang-ulang sepanjang membaca buku itu. Jadi begitu saudara-saudara. Nah, kembali lagi bahwa si Maria Kibti ini Maria Kibti itu melahirkan anak 1, dikasih nama Ibrahim, meninggal usia bayi. Nah, begitu lahir ini anaknya Mamat yang dikasih nama Ibrahim, dia tanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ini bayi ini mirip nggak dengan saya?" katanya. Namanya Aisyah ya. Dia bilang nggak mirip katanya. Nggak mirip. Dan meninggal dalam hanya beberapa bulan setelah melahirkan. Si bayi ini meninggal karena ketuaan sperma Mamat. Jadi nggak kuat sperma Mamat sehingga bayi itu meninggal hanya beberapa lama setelah dilahirkan. Tapi memang hebatnya Aisyah itu bikin perkara, saudara-saudara. Nah, hadis yang saya bacakan tadi, ma'aro rabbaka illa yusari'uka fil hawaka. Aku tidak melihat Tuhanmu, Allahmu, kecuali dia segera mendukung hawa nafsumu, yaitu dengan mendukungnya dengan wahyu maksudnya. Jadi cepat sekali turun wahyu. Yang tadi saya ceritakan, Muhammad tidak mau, sudah mengharamkan Maria Kibti, turun ayat untuk menghalalkannya. Lalu dimerdekakan oleh Muhammad, lahirlah Ibrahim. Itu anak ketiga laki-laki Muhammad yang meninggal usia bayi. Jadi Muhammad itu ada namanya, ada Qasim, kemudian juga dikasih nama bayi yang kedua, laki-laki juga dikasih nama Abdullah, juga meninggal dalam usia bayi. Jadi 3 anak baginda laki-laki semua meninggal dalam keadaan bayi. Nah, bisa dicarikan itu. Hadis tadi kita dapatkan dalam Sunan Nasa'i, Sahih Al-Alban, Sahahul Alban min Sunanin Nasa'i. Itu kita dapat hadis ini di dalam Kitabun Nikah, yaitu bab pernikahan, hadis nomor 3199. Saya ulangi lagi, Anda bisa Google 3199. Jadi itu. Kemudian Aisyah juga berkata, "Saya cemburu kepada para wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Maka saya katakan,
apakah orang wanita merdeka juga akan menyerahkan dirinya? Ini berkaitan dengan surat ke-33 Al-Ahzab ayat 50. Karena Nabi boleh meniduri siapa yang dia sukai. Nah, ada bibinya sendiri, Bibi Muhammad. Kapan saja dia mau bersama dengan Muhammad, itu boleh. Dan itu hanya pengecualian kepada Muhammad. Yang lain, sahabat yang lain nggak boleh. Jadi ada namanya pelacur bakti yang memberikan dirinya kepada Nabi tanpa perlu dibayar. Nah, itu namanya suko sama suko. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi ditanya, kenapa orang Padang selalu berhasil kalau merantau. Nah, kalau orang Padang itu selalu berhasil dalam merantau, ada 3 nasihat Nini Mama. Nini Mama itu paman dari ibu. Paman dari ibu itu lebih dekat hubungan dengan anak perempuan kita ataupun anak-anak kita daripada paman dari bapak. Jadi paman dari ibu itu lebih dekat daripada paman dari bapak. Kenapa? Paman dari bapak, anak-anaknya itu bermusuhan dengan anak-anak kita. Jadi begitu, saudara-saudara. Kenapa? Ya karena rebutan harta kalau dari segi bapak. Kalau dari segi ibu nggak perlu rebutan. Dari ibu ya sukanya bagi-bagi baik. Karena dari ibu. Nah itu namanya Nini Mama. Ada 3 nasihat Nini Mama sehingga orang Padang itu berhasil kalau merantau. Nasihat pertama, jangan tinggalkan sholat kecuali lupa. Yang kedua, jangan mencilok kecuali terpaksa. Jangan mencuri kecuali terpaksa. Yang ketiga, jangan berzino kecuali suko sama suko. Jadi jangan berzina. Jadi ini nasihat ketiga ini yang dipraktekkan oleh baginda itu sehingga dia bebas tidur dengan siapa saja. Yang ditulis di dalam Quran surat 33 ayat 50. Itu rentetan siapa saja yang boleh dikawini oleh Muhammad. Di video yang dulu sudah saya sampaikan. Jangan tersinggung ya Pak Ma'ruf Amin. Ya silakan aja kalau nggak suka ya nggak apa-apa, tetapi saya sampaikan apa yang menjadi bagian pemahaman dan ilmu saya yang saya dapatkan dari dosen-dosen saya. Dosen saya itu semuanya doktor. Ya, guru saya doktor semua. Dan pinter semuanya. Ya, pinter. Dosen-dosen saya itu pinter. Makanya saya kagum dengan dosen-dosen saya. Tanya aja si Samsul Hidayat itu. Ya, tanyakan semuanya. Saya bertanggung jawab untuk menjawabnya. Ada Samsul Hidayat di Solo. Dia sudah dekan di Fakultas Ilmu Agama. Ya. Kalau kalian nggak percaya ya sudah, berarti kamu nggak percaya. Apalagi pengikut dodol itu. Si pengikut masih puasa mangap. Masih percaya saja apa yang diajarkan oleh Nabi ini. Heran saya. Ya, adik-adik saya itu masih heran saya. Kasihan tuh adik-adik saya semuanya. Ngaco. Jadi apa cerita Padang. Lucu juga ini cerita Padang. Lalu turun ayat katanya. Setelah
turunlah ayat di dalam Al-Quran itu turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu dalam ayat itu kamu boleh saja menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula kamu menggauli siapa yang kamu kehendaki. Jadi istri-istri boleh kamu gauli, yang lain juga boleh digauli. Wah, ini mantap sekali ini ayat. Tetapi hanya untuk baginda. Kalau belum dipanggil baginda ya jangan ikut-ikutan. Jadi begitu. Ini ayat Indehoy namanya. Kemudian Aisyah pun katakan, wallah ma araka rabbaka illa yusari'u laka fi hawaka. Demi Allah aku tidak melihat bahwa Tuhanmu kecuali dia akan segera mendukung hawa nafsumu. Jadi begitulah hubungan Allah dengan Nabi menurut Aisyah, bahwa Allah sangat cepat dalam mendukung hawa nafsu Muhammad dengan cara menurunkan ayat-ayat agar Muhammad bebas menggauli wanita mana saja yang Muhammad suka. Nah, lebih lengkap lagi istri bocil beliau bilang bahwa akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlakul Quran. Itu yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad. Karena khuluquhul Quran rawahu Ahmad. Ini berarti kehidupan baginda merupakan manifestasi real Quran itu sendiri. Maka tidak berlebihan jika dikatakan sebagaimana judul di atas, bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan. Gitu. Karena di medan perang tiba-tiba dia dapat wahyu. Di mana-mana dapat wahyu. Nah, ada seorang sahabat yang kepingin sekali untuk menyaksikan dan melihat bagaimana proses turun wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika sahabat ini ngotot ingin melihat wahyu itu turun dan bagaimana Jibril itu wajahnya kayak apa. Nah, Muhammad bilang bahwa wahyu itu turun ketika aku bersatu selimut dengan istri saya. Ini memang ini orang Yahudi ini suka aja nanya-nanya. Dasar orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, tapi mengapa setiap baginda dimintai bukti kenabiannya berupa mukjizat, Allah yang ngakunya maha kuasa dan yang sangat cepat mendukung nafsu Muhammad ini tidak sanggup dan tidak mampu memenuhi permintaan orang-orang kafir demi membuktikan kenabian Muhammad. Nah, Anda saja boleh berhenti percaya buta, lalu mulai berpikir kritis. Bukankah sudah jelas itu semua membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah, Jibril itu ya Muhammad, Muhammad itu ya Allah, Allah ya Jibril, Muhammad ya Allah. Bolak-balik kayak begitu, maka ketika Muhammad meninggal, Jibril meninggal, Allah juga meninggal. Nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan sampai hari ini. Selamat berpisah dengan channel paling panas di dunia. Ini channel paling panas di dunia adalah channel yang dikendalikan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim,
tujuan utamanya adalah bangsa Indonesia damai, bangsa Indonesia hidup dalam hukum yang tepat, bangsa Indonesia jangan menerapkan lagi undang-undang pasal 156A, yaitu undang penistaan agama. Salah satu orang yang telah berhasil melakukan penistaan agama adalah Ustadz Saifuddin Ibrahim. Nah, saya sekarang masih Ustadz, mau ngaji apa bisa, baca Quran bisa, baca hadis bisa. Saya berdoa agar para subscriber yang channel besar ini bertambah-tambah, dan channel saya silakan datang dan bantu channel Saifuddin Ibrahim TV. Ada 2 channel Saifuddin Ibrahim TV itu. Yang satu channel TV untuk memperbaiki video-video saya yang dulu diedit dan diperbaiki, kemudian dimasukin ke Saifuddin Ibrahim TV. Sedangkan Saifuddin Ibrahim TV yang kedua itu yang saya pakai live dan juga ada upload terbaru semuanya. Jadi itu saja saudara-saudara, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Anda untuk bertobat, terima Yesus Kristus, dan lihatlah bagaimana enak dan indahnya menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Coba aja dulu ya, nggak usah menghujat Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Karena kalian belum merasakan betapa nikmatnya menjadi orang Kristen. Terima kasih saudara-saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.